Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainsah. Di sini saya akan menjelaskan tentang key psychological process atau kunci proses psikologi. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah menggunakan model respon rangsangan, di mana rangsangan pemasar dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Tugas pemasar sendiri adalah untuk memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasar dari luar dan kebutuhan pembelian akhir. Ada 4 proses psikologi utama, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat memori yang mempengaruhi respon konsumen secara fundamental. Yang pertama adalah motivasi. Dalam motivasi ini, kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat biogenik, dan yang kedua, kebutuhan yang bersifat psikogenik. Yang pertama yaitu kebutuhan yang bersifat biogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan tekanan psikologi seperti rasa lapar, rasa haus, dan rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki. Kebutuhan ini menjadi motif ketika kebutuhan itu meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong seseorang untuk bertindak. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi atau perception adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Biasanya, orang mempunyai persepsi berbeda tentang objek yang sama karena beberapa pemahaman. Yang pertama, distroselektif adalah kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awal. Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsisten dengan keyakinan dan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu atensi selektif, di mana alokasi pemerosotan kapasitas terhadap beberapa rangsangan atau sering disebut dengan memilih. Yang ketiga yaitu retensi selektif. Retensi selektif adalah ketika seseorang meninggalkan poin bagus tentang sebuah produk yang disukai dan melupakan poin bagus tentang produk pesaing. Yang selanjutnya yaitu persepsi bawah sadar. Persepsi bawah sadar ini yaitu ketika pemasar menyampaikan pesan rahasia dan tersembunyi dalam iklan atau kemasan di mana konsumen tidak menyadarinya. Akan tetapi, pesan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen.